Baik kan? Ketemu lagi nih sama Kak Linda di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Oh iya, kakak ada teman baru nih, kakak layan baru. Kita kenalin ya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kayesita. Salam kenal semuanya. Nah adik-adik, seperti biasa nih tiap minggu kakak mau ngingetin soal protokol kesehatan. Gimana Kayesita? Gimana tuh caranya? Kita nonton video ini yuk. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita siapkan dulu Alkitab dan juga persembahan yang sudah ditaruh di dalam amplop. Sekarang, ayo kita berdiri untuk bernyanyi. Sebelum kita baca Alkitab, kita mau satu dalam doa. Sikap berdoanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak, karena pada hari Minggu ini kita masih bisa bersama-sama ibadah. Sebentar lagi kami mau membaca Alkitab. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini juga dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, Alkitab yang udah disiapin, sekarang kita buka. Kita buka dari kitab Yesaya 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik,
Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Nah, adik-adik, setelah membaca firman Tuhan, kita mau dengerin cerita ya. Nah, adik-adik, di dalam kitab Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 ini mau menceritakan tentang bangsa Yehuda atau yang biasa adik-adik kenal dengan bangsa Israel. Adik-adik pasti pernah dengar kan kalau bangsa Israel itu suka nyembah patung, suka nyembah berhala. Kalau di Alkitab sebutnya berhala. Mereka tuh suka nyembah patung yang terbuat dari emas dan lain sebagainya. Nah, pada suatu ketika bangsa Israel menghadapi masalah, yaitu mereka diserang oleh bangsa Asyur. Ketika mereka diserang sama bangsa Asyur, mereka itu butuh yang namanya bantuan adik-adik. Tapi mereka tidak minta bantuan kepada Allah. Adik-adik tahu nggak mereka minta bantuannya kepada siapa? Mereka minta bantuannya itu kepada bangsa Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, kalau misalnya lagi ada masalah terus kita minta tolongnya sama orang lain, kira-kira Tuhan marah nggak ya? Nah, Tuhan sebenarnya nggak marah, tapi Tuhan sangat sedih. Misalnya adik-adik lagi ada masalah, adik-adik bukan minta tolong sama mama papa, tapi minta tolongnya sama teman. Teman belum tentu bisa bantu, tapi mama papa bisa bantu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, pasti mama papa adik-adik tuh merasa sangat sedih. Kenapa nggak minta tolongnya sama mereka? Sama dengan bangsa Yehuda atau bangsa Israel ini. Ketika mereka lagi ada masalah, seperti mereka menghadapi penyakit, diserang sama bangsa lain, mereka nggak minta tolong sama Allah, mereka nggak minta tolong sama Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat sayang sama mereka. Mereka dibebasin ketika mereka lagi di dalam penjara. Ketika mereka lagi dijajah, mereka dibebasin. Ketika mereka menghadapi penyakit, mereka disembuhkan. Tapi setiap mereka ada masalah, mereka yang dikunjungi pertama itu, yang dimintain tolong pertama itu bukan Allah, tetapi orang-orang lain seperti bangsa Mesir tadi yang dipimpin oleh Fir'aun. Nah, sedangkan Fir'aun sendiri kan gak percaya adik-adik sama Allah. Oke, nah adik-adik, sebenarnya cerita dari Yesaya ini mau mengajarkan kita, kakak dan juga adik-adik, itu jangan seperti bangsa Yehuda atau Israel. Kenapa? Ketika kita lagi ada masalah, ketika kita lagi susah, contoh yang paling kecil adalah ketika kita ujian. Adik-adik walaupun sekolah dari rumah, adik-adik tetap ujian kan? Ketika adik-adik ujian, adik-adik udah malas belajar karena pelajarannya susah, kayak misalnya matematika atau bahasa Inggris. Terus yang kedua, adik-adik berdoa pun berdoanya cuma seadanya. Tuhan Yesus, aku mau ulangan besok, Tuhan berkati. Tapi kita nggak belajar, malah apa? Mengandalkan contekan. Nah, sama kayak bangsa Yehuda, contekan itu pun sama ketika bangsa Yehuda meminta pertolongan kepada Mesir. Kalau misalnya adik-adik mau ujian, yang terutama adalah berdoa. Berdoa yang sungguh-sungguh, minta tolong sama Tuhan. Pasti Tuhan bakal tolong apapun itu. Lalu kedua, adik-adik belajar, walaupun belajarnya mungkin tidak maksimal. Kalau misalnya adik-adik berdoa tapi adik-adik ujung-ujungnya nyontek, itu sengaja bohong. Tuhan tetap gak suka karena itu bukan cara yang baik. Nah, selain itu, kalau adik-adik lagi punya masalah sama teman, lagi berantem sama teman, lagi punya selisih sama teman, adik-adik kalau bisa ceritanya sama orang tua biar mama papa bisa bantuin. Karena kalau kita cerita sama teman yang lain, adik-adik tahu nggak akibatnya apa? Malah kita jadi musuhan semuanya. Teman-teman yang satu bilang, ya udah gak usah temenin dia. Yang satunya lagi bilang, ya udah dia emang gak bagus. Pasti kayak gitu adik-adik. Tapi kalau kita cerita sama mama papa, yang ada nanti mama papa bilang, ya udah minta maaf dan memaafkan. Nah, sama nih kayak bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Ketika mereka buat salah, mereka minta maaf sama Tuhan. Mereka kembali lagi mohon ampun sama Allah. Dan Tuhan Allah itu pasti mengampuni mereka karena Tuhan Allah sangat sayang sama mereka.
Jadi nggak mungkin kalaupun adik-adik buat salah, Tuhan Allah atau mama papa tidak mengasihi atau memaafkan adik-adik. Nah, sejauh ini adik-adik paham kan cerita kakak? Ceritanya gampang kok, cuma tentang bangsa Yehuda atau bangsa Israel yang tidak meminta tolong kepada Tuhan waktu mereka ada masalah, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Nah, untuk adik-adik, ketika adik-adik masalah harus minta tolong sama Tuhan dan juga orang tua. Oke, nanti habis firman ini kakak mau kasih satu aktivitas buat adik-adik. Sekarang kita tutup dulu Alkitabnya, terus kita lihat ya aktivitasnya apa. Oke? Nah, adik-adik sudah tiba waktunya aktivitas. Untuk melanjutkan aktivitas minggu kemarin, kita siapkan bahan-bahannya. Kita mau bikin hiasan Natal apa aja sih, Kak? Nah, barang-barangnya ada origami, lalu adik-adik siapkan gunting. Selain gunting, adik-adik siapin alat tulis, boleh pensil, pulpen, atau spidol. Selain itu, adik-adik juga siapin benang wol. Nah, selain benang wol, ada pita. Pitanya boleh warna apa aja. Selain pita, adik-adik juga siapin manik-manik. Seperti ini ya adik-adik ya, kelihatan kan? Nah, lalu untuk tempel-tempelnya kita siapin glue stick, double tape, sama lem cair. Lalu Sudah siap bahan-bahannya. Sekarang adik-adik buat lingkaran besar seperti ini. Habis itu potong bagi 4 ya adik-adik ya. Sudah dipotong, langsung dikasih atasnya dikasih benang dan juga dikasih double tip. Kalau sudah dibuka double tipnya, kita gulung bareng-bareng ya adik-adik ya. Kita gulung bersama-sama. Nah, jadi kan nanti kalau sudah jadi seperti ini adik-adik. Jangan lupa dipasang ya. Nah, sekarang kita buat hiasan yang kedua. Adik-adik tetap buat lingkaran tapi yang lebih kecil, buat 2 ya adik-adik ya. Kalau sudah seperti ini adik-adik, dikasih benang. Sudah dikasih benang, kita tempel jadi satu. Dan jangan lupa seperti apa Kak jadinya? dikasih hiasan, nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita masuk hiasan yang ketiga adik-adik. Nah, adik-adik juga sekarang cetak bentuknya seperti ini adik-adik. Seperti tongkat ya. Kalau sudah, adik-adik sama kayak yang lingkaran kecil tadi, cetak 2. Kalau sudah, dikasih benang juga. Dan jadi dihias seperti ini adik-adik. Oke. Jangan lupa dikasih gantungan ya. Nah, adik-adik juga boleh bebas berkarya dalam bentuk apapun. Adik-adik bebas dan jangan lupa dihias seperti ini ya adik-adik ya. Jadi cantik kan pohon Natalnya? Oke, kakak tunggu ya fotonya ya atau videonya. Sampai jumpa. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu setinggi-tinggi langit. Ayo kita bangkit berdiri, jangan lupa pakai gerakan ya. Adik-adik, tadi kan persembahannya udah dimasukin ke dalam amplop. Sekarang kita mau nyanyi untuk menyerahkan persembahan kita. Kita nyanyi, ku beri persembahan. 1, 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Kita mau mendoakan persembahan kita sekaligus doa syafaat.
sikap berdoanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan, dan tadi juga kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami supaya berguna bagi gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi Gereja Pengharapan Cibinong, khususnya bagi IHMPA. Kiranya Tuhan berkati kakak layar, kakak kelas, adik kelas. Tuhan juga berkati Pak Pendeta beserta dengan keluarganya, Bu Pendeta, dan juga seluruh jemaat. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya Bapak, tidak hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia. Kiranya Tuhan mau menghilangkan virus ini supaya kami semua bisa beribadah kembali, bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, serta orang yang merawat mereka. Tuhan juga kiranya berkati teman-teman kami yang sedang berulang tahun dalam bulan ini. Kiranya Tuhan menjadikan mereka anak-anak yang lebih berbakti lagi kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari Minggu ini, kakak sama kayak Sika mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu yang berjudul Kandang Domba. Kita pakai gerakan ya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami sudah selesai ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Inilah doa kami yang kami laksanakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus